Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur karena kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita, amin. Sampai hari ini Tuhan menyertai setiap kita, haleluya. Biarlah kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dan hari ini kita mau menyanyikan satu lagu yang mungkin masih baru bagi setiap kita, tapi biarlah itu menjadi ungkapan hati bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Biar sekalian bernafas memuji Tuhan. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan, amin. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang berlimpah, anugerah yang tiada terbatas. Semuanya surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, luar biasa, amin. Semesta memuja, hati kami menyembah. Hatiku menyembah, haleluya. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan. Salib-Mu Tuhan, karya salib-Mu membukakan berkat yang berlimpah, anugerah yang tiada terbatas, amin. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, amazing, luar biasa, haleluya. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Bapak Saudara. Ya Tuhan, Kau satu-satunya Allah kami yang luar biasa. Kau dahsyat, Kau ajaib. Haleluya. Haleluya. Yes. Biar sekalian bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari katakan semesta
hati kami menyembah-Mu. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku dahsyat, dahsyat dan perkasa. Bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu berlimpah dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengagumkan ya Tuhan. Kasih-Mu sudah nyata dalam hidup kami melalui pengorbanan-Mu. Sebab itu Tuhan, kalau hari ini kami dilayakkan memuji Engkau, bukan karena kami layak, tapi Tuhan Yesus yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berjemaat Tuhan datang ke hadirat Tuhan hari ini. Kita bawa hati setiap kita untuk kita menyembah Tuhan dengan sungguh di setiap kami Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Pengorbanan Tuhan, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
nyanyikan ini dengan sungguh. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu. Kami ada untuk senangkan hati-Mu. Biar penyembahan kita jadi yang termanis di hadapan Tuhan, saudara. Mari dengan segenap hati katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah, ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku. Saya percaya hari ini kami alami pemulihan dari Tuhan. Amin. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa. Mari lebih lagi saudara, ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan. Thank you Jesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau sembah Engkau seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kami mau sembah, kami mau sembah Tuhan. Sepanjang hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia, perkasa, berkuasa, berjaya selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Mari saudara, dimanapun kita berada, kita sembah Tuhan. Hadiratnya terjadi atas setiap kita saat kita menyembah Tuhan.
Jamah kami, lawat kami Tuhan Yesus. Mari terima lawatan Tuhan hari ini bagi saudara. Mari terima jamaah Tuhan hari ini. Mari buka hatimu, alami Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyembah. Mari yang rindu sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Ku sembah Kau, hanya Kau Yesus, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin Tuhan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu. Mari biar jemaat Tuhan saja nyanyikan ini dengan segenap hati, sama-sama katakan. Kau mendengar penyembahan jemaat-Mu hari ini Tuhan. Sebab kami mengalami kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Dan kami tidak dapat membalas semuanya itu Tuhan. Tapi jemaat-Mu mau menyembah, mau memuji Tuhan dengan segenap hati mereka. Di setiap kami Tuhan Yesus. Terus itu saudara, terus sembah Tuhan. Ya Yesus, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu. Mari sama-sama sembah Tuhan, ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, amin. Ya Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas, terlalu besar kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu
saudara kita berbahasa roh. Sekali lagi kita menyembah Tuhan. Mari dengan segenap hati kita sembah Tuhan, bermasmur bagi Tuhan, puji nama Tuhan. Thank you Jesus, thank you for your love, thank you for your grace. Hallelujah. Kasih-Mu tidak pernah melewatkan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, mari lebih sungguh lagi kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya, ini sembah kami. Aku sembah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari yang rindu katakan, ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya, haleluya. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan.
Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami minta pengurapan-Mu Tuhan untuk setiap kami yang memampukan kami menangkap, mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Biar firman yang benar, firman yang hidup. Firman yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Firman itu yang masuk di dalam kehidupan setiap kami berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buahnya memberkati banyak orang. Dan kami percaya waktu firman-Mu dilepaskan, ada kuasa, otoritas Tuhan dicurahkan. Sehingga yang sakit kami disembuhkan, yang lemah kami mendapat kekuatan, yang putus asa kami punya pengharapan, yang susah Tuhan yang hiburkan setiap kami. Dan kami terima mujizat yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, senang rasanya bisa berjumpa lagi dalam ibadah kali ini. Dan hati saya begitu rindu untuk bisa satu kali kita ketemu lagi dalam ruangan ibadah onsite. Dan saya yakin dan percaya, waktunya pasti akan datang. Waktunya akan segera datang. Saudara, mari kita sama-sama hari ini akan merenungkan firman Tuhan. Yang saya beri judul adalah binasa karena berkat. Binasa karena berkat. Keluaran pasal 16, saudara, ayat yang kedua, ayat yang ketiga.
Di sana dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Dan di ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba. Nah, kata kucoba di sana dalam bahasa aslinya artinya adalah to prove. Untuk dibuktikan apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Saudara, kalau kita lihat ayat ini adalah ayat di mana Tuhan mencurahkan berkat roti mana? Roti dari sorga turun ke bumi. Tetapi untuk menyikapi berkat Tuhan itu menjadi bagian kita. Saya yakin dan percaya, seperti janji firman Tuhan, Tuhan akan angkat saudara dan saya naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Maka, kita harus belajar bagaimana bersikap waktu kita nanti terima berkat Tuhan. Atau jangan-jangan saudara sekarang sudah banyak yang mulai mengalami berkat Tuhan. Mari kita betul-betul melihat bagaimana kita harus menyikapi berkat Tuhan ini, supaya berkat Tuhan tidak membawa kebinasaan kepada setiap kita. Saudara, kita akan pelajari bagaimana proses turunnya mana. Bilangan pasal 11 ayat 9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Dan Keluaran 16 ayat 14 berkata, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam. Saudara, sebetulnya embun dan mana itu Tuhan curahkan sejak malam. Nah, kalau kita lihat ini, kita ingat korelasi dengan satu firman Tuhan yang berkata, Tuhan memberkati orang-orang dikasihinya pada waktu tidur. Jadi sebetulnya mana itu sudah ada sejak malam hari. Tetapi bangsa Israel harus menunggu. Ada satu periode waktu. Dari malam sampai menuju pagi. Sampai embun itu mulai mencair. Baru mana itu muncul. Baru berkat itu kelihatan. Saudara, mungkin hari ini sebetulnya Tuhan sudah curahkan berkatnya dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi kita masih harus menunggu waktu. Ada waktu yang kita harus tunggu, yaitu waktu Tuhan. Sampai berkat yang Tuhan curahkan itu menjadi sesuatu yang nyata, yang real, yang dapat kita nikmati. Dan kapan periode mengambil mana? Di Keluaran 16 ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Periodenya adalah jelas pagi hari, sebelum matahari menjadi panas. Saudara, dari ayat ini kita belajar, Tuhan tidak mau hidup kita menjadi hidup yang pemalas. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang Kristen yang rajin bekerja. Ada 3 penyebab berkat menjadi masalah. Ada 3 penyebab berkat menjadi masalah. Yang pertama, kita harus hati-hati saudara. Berkat Tuhan bisa menjadi sesuatu yang baik, dan seharusnya memang menjadi yang baik. Mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita dan kebaikan. Itu berkat Tuhan. Tetapi kalau berkat Tuhan mulai tidak menjadi baik, kita harus cek. Jangan-jangan ada yang salah dengan respon kita terhadap berkat Tuhan. Yang pertama, penyebab kenapa berkat bisa menjadi masalah adalah tidak mendengarkan instruksi. Tidak mendengarkan instruksi. Keluaran 16 ayat 19-20, Musa berkata kepada mereka bangsa Israel, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya, yaitu mana, sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Saudara, jelas Tuhan sudah memberikan berkat yang baik.
Tetapi waktu mereka tidak mendengarkan instruksi itu, mereka meninggalkan berkat itu sampai pagi. Apa yang terjadi dengan berkat itu? Berkat yang harusnya menjadi baik, bermanfaat, sekarang menjadi busuk, berulat. Yang artinya berkat itu tidak lagi membawa kebaikan. Saudara, kalau berkat Tuhan sudah mulai menjadi busuk dan tidak membawa kebaikan, hati-hati. Jangan-jangan selama ini hidup ikut Tuhan, kita tidak mendengar instruksi. Antara mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar, masuk, keluar lagi. Kalau mendengarkan, masuk, dicerna, dan tidak keluar. Karena itu dicerna, masuk di dalam pikiran. Direnungkan, masuk di dalam hati. Banyak kali kita ikut Tuhan, kita cuma mendengar. Dan kita cuma pengen mendengar apa yang baik. Tapi hari ini, kalau kita mendengar ini, biarlah kita bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan. Yaitu kita ada pay attention. Ada satu perhatian fokus untuk kita bisa mendengar sungguh-sungguh. Sampai kita tahu setiap instruksi-instruksinya. Beberapa saat ini, anak saya yang berusia hampir 6 tahun, lagi senang-senangnya belajar bermain Lego. Pencipta Lego itu sudah menentukan bahwa ada umur-umur tertentu untuk jenis Lego-Lego tertentu. Karena dia tahu itu adalah proses bagaimana anak-anak dilatih untuk mengembangkan otaknya melalui permainan Lego. Tetapi dasar anak-anak, saudara ya, yang dia langsung cari adalah yang gampang. Dia pengennya langsung carinya yang orang-orangan, yang pasangnya gampang. Padahal jelas, ada instruksinya dalam setiap mainan Lego yang dibeli. Dan instruksinya itu sudah begitu jelas. Di mana poin ke-1 kita harus lakukan apa, poin kedua, poin ketiga. Kenapa? Karena tujuannya supaya itu sesuai dengan mahakarya dari sang pencipta mainan Lego. Tuhan sudah memberikan mahakaryanya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mendengar instruksinya, seringkali kita keluar dari jalur Tuhan. Kita keluar dari tracknya Tuhan. Di mana kita bisa mendapatkan semua instruksi itu? Firman Tuhan. Tuntunan Tuhan melalui hamba Tuhan. Visi yang Tuhan berikan kepada setiap bapak-bapak rohani di mana kita beribadah. Itu adalah tuntunan, instruksi-instruksi yang seharusnya kita perhatikan. Mari saudara, kita kembali perhatikan instruksi-instruksi. Dan kita cuma tidak mendengar, tetapi mendengarkan dengan serius. Yang kedua, penyebab berkat bisa menjadi masalah adalah workaholic. Workaholic, gila kerja. Gila kerja berbeda dengan giat bekerja. Candu kerja adalah gila kerja adalah candu kerja. Ini tidak boleh terjadi. Di ayatnya dikatakan, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Hari ke-7 adalah Sabat. Sesuatu yang harusnya dikhususkan untuk Tuhan. Fokusnya sama Tuhan harusnya di hari ke-7. Tetapi orang-orang tersebut malah keluar untuk cari berkat. Padahal di ayat sebelumnya jelas. Bagi setiap orang yang memasak di hari ke-6, apapun yang dibawa akan keluar menjadi 2 kali lipat. Karena itulah persiapan untuk Sabat. Saudara, buat saudara dan saya, kita harus ngerti, kita harus tahu apa Sabat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sabat pada zaman dulu konteksnya adalah hari. Sesuatu yang dikhususkan, yaitu hari. Tetapi Sabat pada zaman modern sekarang bukan hari saja yang kita maksudkan. Karena semua hari adalah baik di mata Tuhan. Tetapi harus ada sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan kita kerjakan itu sungguh-sungguh. Mungkin engkau struggle dengan pekerjaanmu. Mungkin itulah Sabat yang kita harus persiapkan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Mungkin waktu saat orang lain masih tertidur, kita jam 4 subuh kita sudah bangun mencari Tuhan. Mungkin kita berkata, apa gunanya? Buat apa sih aku lakukan ini? Saudara, itu adalah Sabatmu. Di mana Sabat itu adalah sesuatu yang kita khususkan untuk Tuhan. Saudara, kalau saudara punya target-target duniawi, saudara pun harus punya namanya target-target rohani. Kalau saudara punya target untuk perusahaan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, kehidupan rumah tangga saudara, kuliah saudara,
saudara pun harus punya yang namanya target-target rohani. Apa yang kita harus lakukan untuk rohani kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sabat kita harus tahu. Sebab waktu kita mempersiapkan sabat untuk Tuhan, perhatikan. Tuhan akan curahkan double portion blessing. Berkat 2 kali lipat ke dalam kehidupan Anda dan saya. Kuncinya, persiapkan sabat. Sesuatu yang kita khususkan untuk Tuhan. Pecandu kerja, ada satu penelitian tentang orang yang mulai disebut kategori pecandu kerja, saudara. Sebuah studi 2013 oleh Kansas State University menemukan bahwa orang yang bekerja lebih dari 50 jam per minggu cenderung menderita konsekuensi kesehatan fisik dan mental. Hari-hari ini banyak orang masuk depresi. Masuk wilayah menjadi manusia depresi. Kenapa? Karena mungkin salah satunya adalah kita mulai berubah dari giat bekerja menjadi candu kerja atau gila kerja. Ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari pekerjaan pada awalnya mungkin tampak menghasilkan peningkatan produktivitas. Awalnya. Namun, seiring waktu, produktivitas menurun, hubungan terputus. Stres mengambil efek kumulatif dan akhirnya kecanduan bekerja dapat meningkatkan resiko kesehatan dan bahkan berkontribusi pada kematian dini. Semakin banyak orang bekerja, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Tetapi semakin lama jam mengurangi jumlah waktu luang yang tersedia untuk menikmati, menghabiskan sebagian uang. Saudara, ini hasil penelitian sekuler. Tapi saya yakin dan percaya, ini menjadi satu cerminan buat kita semua. Bahwa kita nggak boleh menjadi orang yang gila kerja. Tapi kita harus menjadi orang yang giat bekerja untuk rencana Tuhan digenapi. Baik dalam marketplace, dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan rohani. Semuanya menjadi baik. Saudara, mari tata ulang kembali. Kita punya jam kerja. Mari kita koreksi kembali. Kalau ternyata jam kerja kita mulai mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga. Mari kita koreksi. Yang ketiga, apa yang membuat berkat menjadi masalah, saudara? Yang ketiga adalah serakah. Bilangan 11 ayat 4, ayat 32, 34. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer, atau dalam terjemahan lain 60 keranjang, ada terjemahan lain 2000 liter. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan selagi daging itu ada di mulut mereka. Sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara perhatikan, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak keluar hanya dengan tangan hampa. Mereka bukan cuma diberkati dengan berkat materi, tapi mereka juga membawa keluar setiap ternak-ternak mereka. Jadi sebetulnya, daging itu ada suplai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tetapi kalau roti tentu tidak mudah. Karena mereka tidak bisa bercocok tanam pada saat itu, mereka masih berpindah-pindah tempat. Maka Tuhan kirimkan mana. Nah dari periode Tuhan kirimkan mana dan Tuhan kirimkan burung puyuh, itu ada jeda waktu yang cukup panjang. Dan kalau kita bicara mengenai roti, kita bicara mengenai daging, kenapa di sini tiba-tiba Tuhan membahas mengenai ada orang-orang yang kemasukan serakah, nafsu rakus. Jadi pada saat itu ada sebagian orang yang merasa daging yang mereka terima itu kurang. Lalu mereka mulai berteriak minta daging. Sampai akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan kirimkan daging, yaitu berupa burung puyuh. Ini terjadinya begini saudara. Sejarah mencatat, di daerah Timur Tengah, khususnya daerah wilayah dekat Mesir, itu ada selalu fenomena, setahun sekali ada migrasi besar-besaran burung puyuh. Burung puyuh kurang lebih panjang badannya sekitar 18-20 cm. Dengan badan yang kekar atau berotot yang penuh dengan daging.
Dan pada saat mereka migrasi besar-besaran, burung puyuh itu akan terbang rendah, sekitar kurang lebih 2 meter. Maka dari itu burung puyuh itu terbang bersama-sama dan bangsa Israel dengan mudah menangkap burung-burung itu. Saudara, waktu burung-burung itu sudah mereka tangkap, Alkitab mencatat mereka mulai mengolahnya. Waktu mereka mulai mengolahnya itu, belum juga mereka habis menggigit, menelan makanan yang ada di mulut. Lalu mereka lakukan ini. Mereka segera menyebarkan semua burung-burung itu dengan tujuan di panas terik matahari untuk diawetkan. Karena sejarah mencatat pada zaman itu, ada satu kebudayaan di Mesir di mana mereka mengawetkan makanan yaitu dengan cara dipanaskan. Bahkan ada satu terjemahan berkata, orang yang paling lambat mengumpulkan di antara orang-orang yang rakus itu, yang paling lambat mengumpulkan, mereka berhasil mengumpulkan 60 keranjang penuh berisi burung-burung puyuh. Padahal besoknya Tuhan kirim lagi itu burung puyuh. Saudara bisa bayangkan berapa serakahnya orang-orang itu pada saat itu. Sampai akhirnya Tuhan murka karena keserakahan mereka. Padahal besok Tuhan kirim lagi. Saudara, serakah adalah hal yang mungkin kadang kita nggak sadari. Saya punya pengalaman dengan ini, saudara. Satu kali saya mendapat informasi saya kena tipu, saudara. Semua tabungan pernikahan saya yang saya tabungkan, semuanya habis karena saya percayakan kepada seorang kawan saya yang saya sangat percayai. Dia adalah tadinya juga sama-sama melayani, dulunya juga kenal baik gitu ya. Betul-betul nih orang yang saya bisa percayai. Tapi tiba-tiba saya dapat informasi, saya ditipu. Semua uangnya hilang. Saya tidak percaya, saya sempat berpikir gini, orang lain dia bisa tipu lah. Masa dia berani tipu saya? Saya ini baik loh sama dia. Saya kenal lama sama dia. Mana beranilah dia tipu saya. Tapi betul saudara, setelah saya cross-check, betul. Semua uang yang saya titipkan di dia untuk diinvestasikan, semuanya habis, tidak bersisa. Saudara, pada saat itu saya bergumul sama Roh Kudus, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tiba-tiba ada satu kata, sederhana, tapi nancep saudara ya, jelep gitu ya ke dalam hati. Karena kalau Roh Kudus ngomong biasanya nggak bertele-tele. Sederhana, singkat, padat, jelas, membuat kita bertobat. Itu Roh Kudus. Pada saat itu Roh Kudus cuma bilang gini sama saya di hati, kamu serakah. Jujur nggak bisa terima, saudara. Kenapa? Karena saya ini pengennya dibela. Saya lagi susah, ditipu. Harusnya saya dibela dong sama Tuhan. Tapi Roh Kudus bilang kamu serakah. Tapi waktu saya diam, saya merenungkan sejenak, saya sadar, iya. Memang jauh di dalam lubuk hati terdalam saya memang serakah. Karena orang ini, rekan saya ini menawarkan bunga yang lebih dari bunga pada umumnya. Walaupun tidak jauh dari umum, tapi dia tawarkan lebih. Dimana seharusnya kalau saya taruh di tempat deposito, mungkin tidak dapat segitu. Kenapa? Karena serakah itu hal yang gak kerasa, saudara. Tapi saya bersyukur, Tuhan tegur saya. Saya cepat minta ampun, saya berlutut, saya berdoa, Tuhan ampuni saya karena saya serakah. Dan Tuhan baik, sekalipun uang itu tidak pernah kembali. Tetapi hidup saya sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Dan Tuhan selalu cukupkan apa yang saya perlukan. Maka dari itu saudara, kita perlu bedakan antara roti dan daging. Roti yang Tuhan berikan yaitu mana, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan daging yang melalui burung puyuh, Tuhan hanya kasih 1 bulan penuh. Saudara, kita perlu bandingkan antara roti dan daging. Tuhan memberikan kepada setiap orang roti, pemenuh kebutuhan utama, yang Tuhan tetapkan menjadi sumber penghidupan. Tetapi kadang juga waktu kita berdoa, Tuhan, saya punya kebutuhan lain ini dan itu. Tuhan bisa buka daging-daging. Yaitu sumber-sumber tambahan untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan urgensi tertentu dalam kehidupan kita.
Tapi biarlah pandangan kita jangan kepada daging. Pandangan kita harus tetap kepada roti. Karena daging itu hanya untuk pelengkap saja pada saat itu. Sebab rotilah yang lebih utama. Daging hanya diberikan 1 bulan. Kebayang saudara kalau orang Israel terus berpikir untuk daging seperti burung puyuh itu. Burung puyuh hanya berjalan 1 bulan saja. Tetapi mana? Terus Tuhan berikan sampai mereka keluar masuk tanah perjanjian. Sampai zaman Yosua dan mereka mulai bercocok tanam. Barulah mana itu berhenti. Saudara jangan terjebak. Mungkin hari ini engkau punya penghasilan utama dari pekerjaan utamamu hanya untuk cukup memenuhi kebutuhan pokokmu. Gak apa-apa. Tapi jangan ditinggalkan. Kalau memang itu dari Tuhan, kerjakan sungguh-sungguh. Dan kalau kita berdoa dan Tuhan kirimkan daging-daging, biarlah daging-daging yang Tuhan kirimkan itu jangan menjadi fokus utama kita. Sebab itu mungkin hanya bertahan 1 bulan, mungkin hanya bertahan untuk periode waktu tertentu. Celaka saudara, kalau kita tidak jeli melihat ini dan mulai berpikir bahwa daging itu akan ada untuk selamanya. Lalu kita mulai meninggalkan roti itu dan beralih kepada daging. Saya melihat tidak sedikit orang-orang di sekeliling saya terjebak oleh hal-hal seperti itu. Mereka berpikir, oh ini sesuatu yang lebih baik. Tapi mereka nggak peka, nggak dengar instruksi, nggak tanya Tuhan. Lalu mereka terjerumus dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru yang nampaknya lebih menjanjikan. Tetapi waktu mereka jalankan 1, 2, 3, 4 bulan. Di bulan-bulan tertentu, tiba-tiba pintu itu tertutup. Saudara, mari kita hari ini belajar bagaimana menyikapi berkat Tuhan. Sehingga berkat Tuhan tidak menjadikan kita binasa. Dan saudara, biarlah ini menjadi penutup saya. Mazmur 17 ayat 14-15. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan. Sehingga anak-anak mereka menjadi puas. Dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku, kata pemazmur, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu. Saudara, di balik dari semua roti daging berkat, ada 1 roti di atas segala roti yang perlu kita lebih perhatikan, yaitu roti hidup, Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin saudara, kalau hari-hari ini fokus kita lebih tertuju lagi kepada roti hidup, Tuhan Yesus Kristus, maka semua roti-roti yang kita butuhkan di bumi ini, Tuhan akan cukupkan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan lipat gandakan bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup Anda dan saya. Mari kita tutup ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman yang boleh dibagikan. Hamba-Mu jauh dari sempurna, tapi Engkau sendiri akan menyempurnakan segala sesuatu. Engkau yang akan mengurapi firman-Mu ini dan menjadikan segalanya baik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bilur darah Yesus menyembuhkan. Kalau ada yang mengalami lemah tubuhnya, Tuhan berikan kekuatan. Bagi mereka yang sedang mengalami pintu tertutup, Tuhan berikan hikmat sorga-Mu untuk membuka pintu-pintu yang baru dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun Tuhan, Tuhan, Engkau buka jalan-jalan yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Juga Tuhan, untuk setiap hubungan yang mulai hancur, keluarga, orang tua, anak, mertua, menantu, suami dan istri, Tuhan pulihkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan keluarga terjadi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini, meteraikan oleh darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.